Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fuji Nur Soleha dengan NIM 198330001. Saya dari PTI 3A. Tujuan membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Ibu Yuniar MPD di mata kuliah Micro Teaching. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Salam kenal dari saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Di sini saya akan membuat video pembelajaran. Semoga kalian suka. Siap untuk belajar menyenangkan? Let's go! Dasar-dasar desain grafis. Desain grafis merupakan dasar dari media visual mulai dari seni rupa hingga ke seni modern desain web. Bahkan detail kecil yang sebagai komposisinya. Apa kesamaan dari contoh-contoh ini? Beberapa elemen yang sangat mendasar, termasuk garis, bidang, wujud, tekstur, dan keseimbangan, mereka tidak terlalu berarti, tetapi jika digabungkan akan menjadi segalanya. Kita melihat dan menciptakannya. Dasar-dasar tersebut dapat terlihat menakutkan jika kalian tidak menganggap diri Anda seniman. Namun, jika dipelajari dan mencoba membuat visual sederhana, akan terlihat indah dan kalian mulai terlatih. Mari kita mulai dari garis. Sebuah garis adalah bentuk yang menghubungkan atau lebih titik. Garis ini dapat tebal, tipis, bergelombang, atau bergerigi. Garis sering muncul dalam desain, sebagai contoh dalam gambar dan ilustrasi. Garis juga umum pada komposisi teks, di mana garis dapat menambah penekanan dan membagi. Ketika bekerja dengan garis, perhatikan ketebalan, warna, tekstur, dan gaya. Karena ini akan memberikan dampak besar pada desain gambar. Bidang. Bidang dalam bentuk dua dimensi, yaitu batas yang dapat dikenali. Ini termasuk lingkaran, persegi, segitiga, dan masih banyak lagi. Bidang terbagi dalam kategori yang berbeda. Yang pertama, geometris yang biasa dan organik, di mana bidang yang bentuknya unik. Bidang dapat memahami tanda-tanda jalan, simbol, dan seni abstrak. Bidang dapat membantu dalam misal konten membuat ilustrasi sederhana atau menambah pemanis sederhana untuk pekerjaan kita. Bidang penting karena dasar dalam banyak hal. Ketika membentuknya 3 dimensi, kita merubah menjadi wujud. Wujud bisa 3 dimensi atau 2 dimensi. Dalam wujud 2 dimensi, wujud membuat realisme yang tercipta. Tanpanya, sebuah bola karet yang memantul hanyalah lingkaran. Sebuah bangunan 3 dimensi adalah hanya rangkaian persegi panjang. Bahkan, desain yang datar menggunakan teknik yang halus untuk menunjukkan wujud kedalamannya. Ini contoh dari wujud. Tekstur. Tekstur adalah kualitas fisik dari sebuah permukaan, seperti wujud bisa 3 dimensi yang Anda lihat atau sentuh. Yang tersirat itu menunjukkan bahwa itu akan menjadi tekstur jika dalam dunia nyata. Dalam desain tekstur akan terlihat kasar, halus atau keras, lembut pada gambar yang datar dan tergantung pada unsur yang bermain. Keseimbangan. Keseimbangan pemerataan bobot fisik. Keseimbangan dapat dipengaruhi dalam beberapa hal, termasuk warna, ukuran, jumlah, dan ruang yang negatif. Desain simetris yang sama atau mirip di kedua sisi semu. Desain ini terasa seimbang karena kedua sisi sama identik.
Ada yang menggunakan desain P3. Hal ini dilakukan dengan membagi area gambar dibagi menjadi 3x3. Titik fokus dari gambar tersebut lebih dekat pada jalurnya. Karena mata manusia secara alami mengikuti cara ini dalam sebuah desain. Dasar-dasar desain adalah semua tentang gambaran besar dan untuk mempelajari detail kecil yang menyusun setiap komposisinya. Wawasan ini dapat diterapkan dalam semua jenis proyek. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran kali ini mengenai dasar-dasar desain grafis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.